Saudara, berapa banyak yang percaya Allah kita dia ada dalam segala situasi, amin. Saudara, kalau boleh hujan, kita mau katakan itu adalah hujan berkat. Itu adalah hujan yang akan membawakan lawatan. Kita akan percaya apapun yang terjadi, semuanya akan membawa kemuliaan buat kerajaan Tuhan, amin. Amin. Saudara, saya mudah sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, angkat hatimu sekali lagi. Kita mau katakan Tuhan, berikan apimu, berikan api lawatanmu Tuhan. Berikan hujan, hujan lawatan. Hujan yang membawakan berkat buat bangsa ini, buat kota ini dan buat setiap kami Tuhan. Biar lewat hidup kami, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Mari sama-sama katakan, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan Tuhan. Mari katakan dengan iman, katakan beri api, beri hujan. Biar terus gelora cinta yang daripadamu bergelora dalam hidup kami Tuhan. Dan biar roh-Mu yang seperti air mengalir dalam kehidupan kami. Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, sama-sama katakan beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Menembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri api, mari sekali lagi katakan beri api-Mu, beri hujan-Mu Tuhan. Beri api, katakan Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia
sekali lagi mari angkat penyembahan kita malam hari ini. Glory, glory. Mari angkat tangan kita sama-sama sembah Tuhan, katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Sebab besar anugerah-Mu buat kami Tuhan. Sebab besar anugerah-Mu buat setiap kami. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jesus. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Mari angkat tanganmu, angkat hati kita sekali lagi, katakan besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar
semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari angkat tanganmu sekali lagi, nyatakan di hadapan Tuhan. Besar anugerahmu, sebab kasih-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Tuhan, kami angkat ucapan syukur kami malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Mari angkat ucapan syukur kita malam hari ini, sebab Dia Allah yang begitu baik buat setiap kita. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Shalom. Sekali lagi selamat hari yang luar biasa buat setiap orang-orang, setiap para imam, setiap anak-anak Tuhan, setiap yang ada di sini ataupun yang sedang ada di rumah. Sekali lagi saya mau berkata buat para imam hari-hari ini, berdirilah di antara hidup dan mati. Hari-hari ini saya mau berkata waktunya para imam untuk menaikkan korban yang lebih lagi, untuk menaikkan syukur yang lebih lagi, untuk berkata stop kepada kematian
dan untuk bersukacita karena melihat lawatan terbesar. Saya mau berkata, kita mau belajar berdiri sebagai imamat yang rajani. Mari kita belajar firman Tuhan. Dan saya berharap setiap kita akan sungguh-sungguh berdiri memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Keluaran 28 ayat 2 dan 4. Haruslah engkau membuat pakaian kudus buat Harun sebagai perhiasan kemuliaan. Dan demikian juga haruslah kau buat pakaian khusus buat anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan iman bagiku. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah glory and beauty. Saudara, seorang imam harus mengenakan baju glory and beauty. Dan tidak boleh, saudara, kita mengenakan baju yang kotor, yang jelek. Saudara, karena Tuhan berkata, sebagai imam engkau harus berdiri dengan glory and beauty. Saudara, kita tahu arti glory atau kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Reaksi kita, saudara, di dalam menghadapi penderitaan, itulah menghasilkan sebuah kemuliaan. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami penderitaan, kelaparan. Saudara, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang tua. Tetapi sekali lagi reaksi. Ada dua reaksi yang sangat berbeda, saudara. Satu sisi saya kenal seorang pendoa, saudara, dan begitu dia mendapati semua gejala virus, maka dia langsung, saudara, berkonsultasi kepada 4 pendeta cukup besar. Saudara, dan yang satu, saudara, berkata dia harus berjemur. Yang satu berkata jangan keluar rumah. Yang satu berkata, saudara, makan yang banyak. Yang satu berkata puasa. Dan kemudian dia bingung, saudara. Dan akhirnya dia bingung, dia tidak makan apa-apa, dia tidak minum obat. Saudara, dia menangis, dia depresi. Saudara, dia setiap hari telepon pada hamba-hamba Tuhan ini dan berkata, tolong doakan, keadaan saya semakin buruk, semakin hari, semakin demam, panas, tidak bisa makan, sesak, tidak bisa nafas. Saudara, dan dia makin hancur, dia makin hancur. Akhirnya dia memutuskan masuk rumah sakit, walaupun kemudian setelah 5 hari dia boleh keluar. Saudara, dan dokter berkata itu infeksi, saudara, tetapi bebas dari semuanya. Tetapi saudara, reaksi dia sebagai pendoa sangat mengerikan. Saudara, dan lebih lagi setelah dia keluar, dia tetap harus isolasi 14 hari. Karena saudara dicurigai dan kemudian mungkin dari rumah sakit bawa virus dan sebagainya. Saudara, dan 14 hari isinya keluhan, ketakutan karena harus tinggal sendiri. Tidak boleh ditemani orang, saudara. Dia harus sewa khusus dan sebagainya. Lebih dari 1 bulan. Sepanjang hari ada suara keluhan, kerutuan, ketakutan, dan depresi. Maka itu bukan beauty and glory, saudara. Dia tidak bisa berfungsi sebagai imam. Saudara, dia bahkan sangat memalukan Tuhan. Tapi sebaliknya, saya mau berkata ada seseorang yang lain. Saudara, tiba-tiba saya ditelepon seseorang dan dia berkata, Bu, saya mau minta didoakan. Ibu tidak pernah ketemu saya, tidak pernah tahu saya. Tiba-tiba saya dengar streaming ibu dan saya sangat diberkati. Dan kemudian dia cerita. Saudara, dia berkata, ibu saya seorang yang rajin berbakti, seorang penyembah. Dan dia bilang tiba-tiba di usia 75, tiba-tiba ibu saya mengalami 3 hari gak bisa makan, gak enak makan, gak enak apa-apa. Tapi dia terus menyembah, dia terus menyembah. Dan kemudian dia meninggal dunia. Dia meninggal dengan pujian dan penyembahan, dikelilingi semua yang dicintainya. Tapi 5 hari setelah itu, ayah saya mengalami diare. Dan 5 jam, gak sampai 7 jam, ayah saya tiba-tiba menghembuskan nafas. Saudara, waktu saya mendengar itu, saya cuma bisa bilang, waduh, terus, aduh, Pak, aduh. Saudara, saya tidak tahu mesti ngomong apa. Saudara, tetapi orang ini berkata yang mengagetkan saya. Dia berkata dengan berapi-api, sungguh Tuhan itu baik. Bayangkan, Bu, orang lain menderita. Orang lain mengalami kengerian. Di rumah sakit ditusuk-tusuk seluruh mukanya, tenggorokannya diobok-obok. Ibu saya tidak menderita sedikit pun.
Dia berkata, apalagi ayah saya. Dia nggak sesak nafas, nggak ada gejala apapun. Dia berkata dia cuma diare beberapa kali dan kemudian dia pulang. Dan dia berkata, saya bersyukur. Ayah saya dan ibu saya cuma beda 5 hari. Karena mereka saling menyintai dan mereka tidak terpisahkan. Saudara, dan dia berkata, saya bersyukur. Memang sepertinya kami mengalami sama kehilangan, tapi reaksi kami berbeda. Dan kami mengalami sebuah jaminan. Kami melihat pengaturan Tuhan. Ibu kami dan ayah kami tidak menderita. Mereka meninggal sampai mengembuskan nafas dikelilingi oleh anak cucu. Dan mereka sedang bersuka cita bersama kami. Dan mereka sedang menyembah. Reaksi kami menjadi kesaksian buat banyak orang. Saudara, waktu saya mendengar itu saya kaget sekali. Saudara, mereka orang yang mengeluarkan beauty and glory. Saudara, dan pada waktu itu saya berkata, oke, mari kita berdoa. Dan dia mulai berkata, ayo anak-anak kumpul. Saudara, dan dia mulai semuanya, saudara, duduk dengan rapi. Dan dia bilang, boleh gak Bu kita menyembah dulu? Boleh gak kita berdoa? Saudara, sampai saya berkata, wow, kalau ada yang seperti ini. Dan saudara, mereka dengan air mata memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Saudara, mereka cerita mereka kena garis kuning dan tidak boleh ada orang yang keluar dan masuk, sampai supir, sampai pembantu semuanya di dalam. Saudara, dan bahkan tukang ojek apapun yang mengirim makanan cuma boleh di luar, tidak boleh bersentuhan dengan mereka. Saudara, dan mereka berkata, tapi kami mau Bu memberkati orang. Mereka transfer uang ke saya dan dia berkata, tolong bagikan ke orang-orang miskin. Wow, wow, saudara. Padahal dia nggak boleh kerja sama sekali. Saudara, dia berkata, saya sudah tidak kerja sama sekali. Dan saya tidak berpenghasilan sama sekali. Saudara, selesai itu, saudara, dia berkata, Bu berdoa. Dan saya percaya masih ada mujizat lagi. Saya percaya Tuhan buat yang ajaib. 5 hari setelah itu, saudara. Saudara, hasilnya keluar setelah dia diswab. Dan seluruh rumah, padahal mereka sangat dekat. Mereka sangat dekat dengan ayah dan ibunya. Dan ayah dan ibunya, saudara, didapati positif. Tetapi dia seluruh keluarga, cucu, semuanya, saudara, negatif. Dan dia berkata, kami melihat mujizat demi mujizat. Kami melihat berkat demi berkat. Kami melihat anugerah demi anugerah. Dia bilang, setiap hari kami berdoa mengucap syukur. Saudara, mereka boleh ditekan, tapi mereka menghasilkan beauty and glory. Mereka boleh mengalami kesesakan, tapi mereka menghasilkan beauty and glory. Saudara, kita ingat apa yang dialami Paulus. Hari itu Paulus disiksa, disesah, dimasukkan di dalam, saudara, penjara. Dan pada waktu Paulus dimasukkan dalam penjara, dia mulai nyanyi-nyanyi dengan sekaras sampai seluruh penjara mendengar. Dan tiba-tiba terjadi gempa bumi. Saudara, seluruh penjara melihat kemuliaan Tuhan. Sampai kepala penjaranya bertobat. Kemuliaan muncul, saudara. Beauty and glory. Saudara, saya melihat satu lagi kesaksian. Saudara, dia seorang perawat di rumah sakit, saudara. Saudara, karena keadaan seperti ini, maka dia tidak boleh bertemu dengan keluarga dan anaknya masih kecil-kecil. Saudara, tetapi saya tidak melihat tangisan. Dia tidak melihat ketakutan. Saudara, walaupun dia tidak boleh pulang ke rumah, saudara, kalau ada waktu dia ketemu anaknya walaupun berjarak, anaknya di situ main, saudara, dia di pagar. Saudara, dan anaknya mulai cerita, mama, saya gambar ini dan itu. Saudara, dia bilang, mama juga kerjain ini dan itu. Dia bilang, percaya ya, Tuhan tidak akan membiarkan, tidak akan pernah kena. Saudara, dan dia berkata, memang peraturan mama dikawal, tidak boleh bersentuhan dengan kamu, tapi percaya Tuhan jaga kamu. Saudara, dan ajaib sekali, saudara, tidak ada tangisan. Anaknya berkata, ya mama pelayanan ya, mama kerja ya, kami bangga. Saudara, mamanya juga bilang, ya kamu yang pintar ya, jangan nakal ya, mama juga bangga. Saudara, dan beauty
Bahkan dia bagikan perjamuan buat mereka yang percaya. Saudara, dan sampai hari ini sudah 2 bulan. Dia sudah 2 kali dites. Dan tidak pernah saudara ada yang menempel. Dia selalu clean, sangat bersih. Sekali lagi, beauty. Saya berdoa saudara, setiap kita hari-hari ini bisa bereaksi. Dan para imam bisa mengeluarkan glory and beauty. Saudara, dan ada sesuatu yang lebih lagi. Dikatakan saudara di dalam Keluaran 28 ayat 15. Dan haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan. Buatan seorang ahli, buatan sama dengan baju efod. Saudara, ada banyak orang tidak pernah membawa putusan Tuhan dalam hatinya. Hari-hari ini kita melihat Tuhan menghajar. Tuhan membiarkan sesuatu yang negatif kelihatannya terjadi. Ada banyak saudara orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi bisakah kita para imam, imamat yang rajani mulai berdoa pagi siang sore, menangis, membawa di hati kita. Saudara John Jilek, saudara, dia nangis dan nangis. Dia berkata, Tuhan, enggak ya Tuhan, enggak. Jangan biarkan lagi ada kematian. Dan mendadak saudara, Tuhan memberikan dia karunia kesembuhan. Sampai dia menyembuhkan ribuan orang. Saudara, hari itu Dowi menguburkan 40 orang. Dan dia mulai nangis saudara. Dia berkata, Tuhan belas kasihani. Bukan begini caranya. Anak Tuhan harus berdiri dalam sign and wonder. Dan tiba-tiba saudara, pada waktu dia sedang berdoa dan terus bawa itu di hatinya, ada orang demam, ada orang sakit, ada orang mati di sebelahnya. Dan dia mulai berkata, bangkit dalam nama Yesus, bangun dalam nama Yesus. Dan terjadilah kesembuhan. Dan sejarah mencatat, dia melayani ribuan orang di sebuah tempat yang orang tidak berani masuk. Dia melayani di situ, dia mendoakan, dia bahkan menyembuhkan mereka. Sekali lagi saudara, mereka membawa keputusan Tuhan di hatinya. Terus dan terus berdoa, terus dan terus mohon. Sampai tiba-tiba saudara, cinta Tuhan, anugerah Tuhan, kehidupan Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan mengalir. Melewati para imamnya, melewati orang-orang pilihannya. Saudara, inilah hari-hari di mana orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan harus berteriak mengandung dan berteriak menahan, menerima keputusan Tuhan. Dan keputusan Tuhan pasti baik. Yang baik itu yang dari Tuhan. Saudara, tetapi ada yang lebih lagi luar biasa. Saudara, dikatakan haruslah engkau membuat buah delima dari kain ungu tua dan giring-giring emas. Dan berselang-seling 1 giring-giring emas, 1 buah delima. Tertulis dalam Keluaran 28, 33 dan 34. Saudara, Tuhan berkata apa tentang pohon delima? Saudara, mari kita baca Kidung Agung 7 ayat 12. Marilah kita pergi ke kebun anggur. Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Disitulah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Yesaya 54 ayat 12. Aku akan membuat kepuncak-kepuncak tembokmu dari batu delima. Kemudian Hagai 2 ayat 19. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Saudara, ini adalah perjanjian Tuhan buat kita. Saudara, Tuhan mau berkata mulai hari ini, aku Tuhan akan memberikan cintaku buat Indonesia. Aku Tuhan akan memberikan berkatku atas Indonesia. Saudara, dan yang namanya delima artinya juga lambang multiplikasi, lambang pikiran Kristus, lambang ide-ide yang ajaib. Saudara, hari itu 1915 seluruh petani, saudara, seluruh petani hanya menanam kapas untuk baju kita. Saudara, dan mereka tiba-tiba menjadi sangat drop karena cuaca, karena kumbang, dan juga karena saudara terlalu banyak kapas, dan kemudian harga mulai menurun. Tetapi saudara, tiba-tiba ada anak Tuhan yang berdoa. Mereka mulai berkata, Tuhan, apa yang harus kami buat? Beri kami ide. Dan Tuhan berkata, tanam kacang.
Saudara, dan dia mulai menanam kacang, saudara. Dan pada waktu dia menanam kacang, orang tertawa, dia orang kulit hitam, dan mereka berkata, siapa yang mau makan kacang? Tapi Tuhan memberikan dia ide, saudara. Sampai 300 produk kacang. Mulai dari selai, mulai dari saudara itu dibuat minyak, itu bahkan dibuat kosmetik. Saudara, ada begitu banyak. Saudara, dan orang mulai menanam kacang, mulai untung. Saudara, semua orang kulit hitam, karena dia orang kulit hitam, mulai menanam kacang. Dan mereka berubah dari para orang-orang yang sangat miskin menjadi orang yang sangat kaya. Saudara, inilah delima. Ide yang ajaib dari kacang, saudara. Orang menjadi sangat diberkati. Dia buka sekolah, saudara, dia buka penelitian. Dia membuka, saudara, sekolah misi dan mengadakan penginjilan ke seluruh dunia. Kacang, saudara. Saya berdoa, saudara, ini menjadi lambang delima dan itu ada dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang buat, tetapi bersama Tuhan dengan ide Tuhan itu akan multiplikasi, akan terus berlipat kali ganda, akan menjadi sangat ajaib. Saudara, saya melihat teman-teman saya yang hari-hari ini tiba-tiba ekonominya naik. Karena Tuhan memberi dia ide masker yang sangat murah, sangat menolong, tetapi juga sangat cantik dan bagus. Ada beberapa saudara, dia mulai membuat APD buat para dokter yang enak, ringan, bisa dicuci, dan sangat-sangat saudara menutup bersih. Saudara, ada banyak orang tiba-tiba punya ide hand sanitizer, saudara, yang alami dan sebagainya dan sebagainya. Sekali lagi, Tuhan kita mau memberi ide buat kita. Tuhan mau memberi kekuatan buat kita. Tuhan mau memberi kesehatan buat kita. Tuhan mau memberi cintanya buat kita. Dan itulah delima. Dan para imamat yang rajani, kau harus berjalan dengan delima. Artinya orang kan melihat kelimpahan yang ajaib dalam hidupmu. Minta ini, minta ini. Saudara, yang kedua adalah giring-giring atau bel, saudara. Saudara, kita harus menyampaikan pada semua orang bahwa ini adalah tanda kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kalau Tuhan sudah berkata, saudara, di dalam Matius, Tuhan berkata begini, kedatangan anak manusia itu diumpamakan dengan dua. Saudara, yang pertama saudara, adalah seperti Nuh. Bukankah Nuh memasukkan semua keluarganya? Dan dia terpisah dari mana-mana. Bukankah hari-hari ini mulailah saudara lockdown, isolasi mandiri, keluarga demi keluarga, saudara. Saudara, ini kita memasuki zaman Nuh. Tapi tanda yang kedua, Tuhan berkata sampai Lot keluar, maka kebinasaan itu datang. Tanda yang kedua setelah ini, pada waktu anak-anak Tuhan diangkat, maka saudara, kebinasaan akan datang. Kita sudah ada di depan pintu. Saudara, saya mau berkata dengan jelas, saudara, bahwa sudah diumumkan di mana-mana bahwa akan ada vaksinasi. Saudara, dan vaksinasi ini juga di dalamnya ada sebuah alat untuk memonitor. Kita bisa bilang chip, tapi bentuknya tidak seperti chip. Orang berkata sebutir beras, enggak juga. Karena ini sudah sekarang sangat modern, sangat kecil. Saudara, dan itu bisa memonitor saudara, suhu badan saudara. Bahkan kalau saudara jatuh, saudara, dokter di mana engkau link akan tahu dan bisa mengirimkan dengan segera. Saudara, ini menurut banyak orang akan membawa kebaikan. Karena saudara tidak akan tiba-tiba stroke. Karena kalau engkau tiba-tiba saudara tensimu 160 itu akan bunyi. Dan saudara akan dijemput oleh seorang dokter. Tapi Alkitab berkata, kalau engkau menerima tanda itu, maka namamu akan dicoret dari kitab kehidupan. Saya mau berkata ini di depan mata. Bel itu sudah berbunyi. Giring-giring itu sudah berbunyi. Bahwa sebentar lagi kedatangan anak manusia, Yesus Tuhan, akan terjadi. Pengangkatan akan terjadi. Aniaya di depan mata. Saudara, hari ini saja kita sudah tidak bisa muda untuk ke gereja. Saudara, ini semua tanda-tanda akhir zaman. Alkitab berkata juga dengan jelas,
Kalau setiap korban sudah ditiadakan, maka pembinasa keji akan ada dan berdiri. Saudara, hari ini siapa yang menyangka semua korban baik dari agama apapun ditiadakan? Kalau saudara melihat foto-fotonya, saudara, orang Hindu setiap hari memberikan korban. Sehingga saudara, itu setiap kuil di seluruh India itu selalu penuh. Dan hari ini semua kosong, saudara. Sampai monyet-monyet yang di kuil itu tidak mendapat makanan. Dan mereka mulai turun menyerbu di jalan-jalan. Saudara, hari ini tidak ada satu orang pun ke kelenteng. Padahal orang Buddha setiap hari menaikkan korban. Saudara, kita tahu Mekah Medina ditutup sampai akhir tahun. Saudara, padahal setiap hari jutaan orang, saudara, memberikan korban di situ. Kita tahu gereja ditutup di mana-mana walaupun boleh streaming. Tidak ada lagi orang menyembah berjam-jam, saudara. Berapa banyak orang streaming cuma melihat ganti channel. Tidak ada penyembahan yang sungguh-sungguh di rumah. Sekali lagi, berapa banyak korban yang sudah dihentikan. Dan berapa dekatnya antikris bisa berdiri. Sekali lagi Tuhan berkata, imamat yang rajani para imam, dengarkan suara kiring-kiring atau bel itu. Kita harus berkata pada seluruh dunia, waspada, waspada, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Sudah di depan mata. Sudah di depan mata. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Saudara, dikatakan yang selanjutnya di dalam Keluaran 28 ayat 36, juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni. Pada patam itu kau ukirkan, diukir meterai kudus bagi Tuhan. Saudara, dan Tuhan mau berkata hari-hari ini, nak, biarlah engkau dan saya cemerlang seperti emas murni. Ada banyak dari kita yang seringkali, saudara, memuji tapi di hati kita marah. Atau di hati kita dingin. Kita pelayanan karena terpaksa. Saudara, kita melakukan apapun karena rutinitas. Bukan karena cinta. Maka itu kita tidak murni seperti emas murni. Tapi hari-hari ini Tuhan berkata, nak murni, nak murni. Mari jadi murni seperti emas murni. Saudara, biar kalau kita melayani, kita bisa berkata ini anugerah, ini cinta kita, ini doa kita. Saudara, kalau kita melihat semua petugas medis yang 24 jam, saudara, bertugas dan mereka tidak boleh pulang. Dan mereka berkata ini sumpah jabatan, ini sebuah kehormatan untuk masa seperti inilah kita ada. Saya berkata untuk semua para imam, semua penyembah, semua orang yang hari-hari ini di line terdepan, saya mau berkata untuk masa seperti inilah kita ada. Untuk berkata tidak kepada antikris. Untuk menaikkan penyembahan. Untuk membangkitkan orang. Untuk menolong orang. Untuk berkata pada saat kelaparan, maka kita akan ada memberi berkat buat mereka. Untuk masa seperti ini kita ada. Saudara, sekali lagi, biar yang keluar dari hidup kita adalah emas. Saudara, ada tugas imam, yaitu berdiri, saudara, di antara hidup dan mati. Saudara, inilah tugas imam untuk membelah kematian. Di dalam Yosua 3 ayat 13. Dan setelah sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhentilah di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai itu terputus. Air yang turun dari hulu berhenti dan menjadi bendungan. Saudara, yang ajaib, saudara, di dalam kondisi normal sungai Yordan lebarnya, saudara, ya, lebarnya itu 30 meter, saudara, sampai 50 meter. Dalamnya 3 meter sampai 5 meter. Saudara, dan Joshua berkata kepada para imam, kamu yang di depan. Saudara, ini bukan sungai kecil, sungai yang arusnya deras. Sungai yang harusnya mereka ketakutan karena mereka bisa mengalami kematian. Tingginya 3 meter, saudara, yang paling pendek, saudara. Saudara, dan bagaimana mereka dengan mengangkat tabut. Saudara bisa bayangkan.
Tapi pada waktu mereka mulai melangkah, saudara, dan itu tidak tenang, mereka dihembas dengan sangat keras. Saudara, dan mereka masuk lebih dalam sampai 1 kepala. Bahkan sampai mereka tenggelam, saudara. Dan mereka harus mengangkat dengan sangat berat itu, saudara, tabut. Karena mereka tidak mau tabut itu, saudara, terendam. Saudara, air mulai putus. Tapi tidak di depan mereka. Itu jauh di ujung, di tempat Adam. Saudara, dan jarak Adam ke tempat mereka 60 kilometer. Sekali lagi, tapi air mulai turun. Walaupun mereka mungkin harus berdiri di tengah air itu 2 jam. Sampai air itu mulai turun. Saudara, seringkali itu yang Tuhan mau untuk para imam. Kita harus berdiri. Kita harus ambil resiko. Apapun akibatnya. Ada begitu banyak orang berkata, ya, saya sudah mengambil resiko dengan memberikan apa yang saya punya. Betul. Pada waktu saya pelayanan di Bantar Gebang, saudara, anak saya terkena virus. Sekali lagi, di dalam pelayanan seringkali kita harus mengambil resiko. Hari-hari ini saya banyak mendoakan orang. Saya berjumpa dengan mereka yang sakit. Dan saya tahu itu bagian dari keimaman. Itu bagian dari keimaman. Saudara, mungkin saudara bilang, saya sudah berdoa, tapi saya belum melihat air itu terbelah. Saya belum melihat mujizat. Saya berkata, Tuhan sudah bekerja. Walaupun engkau belum melihat, sabar, tunggu sebentar lagi. Bukankah hari ini kita sudah lihat yang sembuh lebih banyak daripada yang sakit? Kita sudah melihat mujizat di mana Indonesia tidak banyak, saudara, tidak banyak yang terkena. Saudara, sekali lagi saudara harus tahu, saudara, bahwa demam berdarah saja, saudara, jumlah kematian lebih banyak daripada virus ini, saudara, di Indonesia. Saudara, malaria lebih banyak daripada virus ini di Indonesia. Tuhan melindungi Indonesia. Jangan takut. Bukan berarti kita melanggar. Bukan berarti kita tidak bijak. Bukan berarti kita tidak melakukan penyemprotan. Bukan berarti kita tidak minum vitamin. Bukan berarti saudara kita sembrono. Tapi saya mau berkata, lihat, kemenangan Tuhan sudah terjadi. Tuhan sudah bergerak. Tuhan sudah menghentikan virus ini. Tuhan sudah melakukan keajaiban. Saudara, sekali lagi, tapi bagian imam, engkau harus mengambil resiko. Dengan cara apa? Terima kasih untuk berdoa setiap pagi jam 5. Terima kasih untuk engkau bangun pagi-pagi setiap hari. Dan berdoa. Itu adalah cara melangkah ke dalam air itu. Lakukan lebih lagi. Lakukanlah keliling kota. Bagikan makanan. Lakukanlah, curahkan darah itu sebagai tanda episdamin. Saudara, semprot disinfektan sebagai tanda episdamin bahwa tidak ada yang jahat bisa melewati itu. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Terakhir, saya akan tutup. Saudara, dikatakan di dalam 2 Tawari 20 ayat 21 dan 22. Dan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus, glory and beauty. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan, stand up as a wall. Saudara, lalu pulanglah Yosafat dan mereka pulang dengan sukacita. Karena Tuhan membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Saudara, tiba-tiba musuh mereka semua dilenyapkan, saudara. Saudara, mereka cuma menyanyi dan bersukacita. Mereka orang-orang yang mengenakan beauty, glory. Saudara, mereka nyanyi glory, glory, glory. Saudara, mereka nyanyikan Yesus baik. Mereka nyanyikan Yesus dahsyat. Dan musuh mereka dihabisi Tuhan. Musuh mereka dihabisi Tuhan. Saya mau berkata buat setiap saudara. Hari-hari ini apapun musuhmu, mari para imam bangkit. Para iman bangkit. Deklarasi, perang. Dorong semua kegelapan. Dorong keletihan.
dorong ketakutan, dorong depresi. Mulai saudara, nyanyi dengan sukacita, menari saudara dengan sukacita. Karena kemuliaan Tuhan, musuh sudah dikalahkan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut soal ekonomi. Tuhan di atas ekonomi. Dia sumber berkat. Dia sumber berkat. Dia sumber berkat. Saudara jangan pernah takut tentang kesehatan. Dia yang menyembuhkan bahkan membangkitkan orang mati. Saudara jangan pernah takut saudara. Saudara hari itu John Jilek saudara. Dia tahu, dia lihat begitu banyak kematian. Dan dia mulai nangis bergumul saudara. Dan tiba-tiba Tuhan berikan dia karunia. Sampai dia hanya menunjuk saudara. Dan orang menjadi sembuh. Tuhan sedang merindukan jutaan, ratusan kalau tidak. Bangkit dan berjalan dengan kuasa, glory dan beauty. Saya percaya ada sesuatu yang sedang Tuhan bukakan. Waktunya yang ilahi, tidak lagi yang jasmani, apalagi saudara yang daging. Juga tidak hanya sekedar rohani, tetapi yang ilahi. Kemuliaan itu sendiri, kabut itu sendiri. Dan saya percaya inilah waktunya imam-imam kau ada untuk ini. Untuk mengalahkan musuh. Untuk membuat penghadangan. Untuk stand as a wall. Dengan pujian, penyembahan, dupa yang naik di hadapan Tuhan. Dupa yang naik, doa yang naik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba percaya ada imam-imam yang sangat ilahi, yang bangkit, yang mengalahkan maut, yang berdiri di antara hidup dan mati dan berkata stop kepada kematian dan melihat kepada kehidupan. Hamba percaya inilah hari kemenangan itu, inilah hari berkat, inilah hari ibadah yang ajaib di mana anak-anak Tuhan disambar dengan keilahian. Hamba percaya ada anugerah, berkat, karunia, kelimpahan, keintiman turun buat setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Saya percaya saudara Anda diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya Ibu In Cipto. Saya percaya kita semua harus jadi imamat yang rajani, yang memakai jubah the beauty and the glory. Saudara, ada beberapa pengumuman yang pertama adalah ibadah masih tetap dilakukan secara online. Saudara tunggu saja nanti ketika semua ada kabar baik, maka kita akan langsung ibadah tatap muka langsung saudara ya. Jangan lupa hari Senin besok juga nanti masih ada ibadah online bersama dengan Ark of Christ. Saudara harus pantengi terus, dengar saudara, dan jangan lupa lagi saudara. Ini yang penting, setiap pagi bangun jam 5 pagi, sebelum jam 5 berdoa buat Indonesia. Karena saya sangat percaya saudara bahwa ketika kita bangun jam 5 pagi kita sedang mengisi cawan doa. Dan ketika cawan doa itu penuh maka kita akan lihat pemulihan luar biasa, lawatan besar akan terjadi atas Indonesia saudara. Bangun jam 5 pagi dan ikut doa jam 5 pagi, streaming di rumah masing-masing saudara. Oke, saudara mari siapkan persembahan Anda. Berapapun yang Tuhan gerakan, yang Tuhan taruh, Anda bisa transferkan di nomor rekening di layar Anda nanti yang akan ditampilkan di depan layar Anda. Saudara, beri dengan hati yang sukacita. Tanya dan berikan dengan ketepatan. Jangan sampai Anda tidak tanya Tuhan. Tanya Tuhan berapa yang harus Anda berikan. Saya percaya saudara ketika apapun yang kau berikan ketika dari hati keluar dari hati, maka Tuhan akan membukakan pintu tikap surga untuk memberkati Anda saudara. Oke, mari saudara semuanya berdiri, kita akan tutup ibadah hari ini. Buka tanganmu, berkat Tuhan turun atas kita semua. Atas semua jemaat Tuhan yang streaming akan acara hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan turunkan berkat yang terbaik. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun. Dalam nama Tuhan sehingga lumbung-lumbungmu dipenuhi dengan berkat yang daripada Tuhan. Berkelimpahan sampai Tuhan datang. Engkau tetap hidup dalam kelimpahan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.